Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang terik di jalan raya berubah jadi ajang perlawanan. Musik disiram air, ditampar, dan dipaksa bayar jutaan. Ia diam sampai kesabarannya habis. Yang terjadi setelah itu membuat oknum polisi dan anak buahnya tak berdaya di aspal. Siang itu, matahari bersinar terik dan panasnya terasa menusuk kulit. Mengendarai motor matic putihnya di jalan raya, tubuhnya tegap. Postur atletisnya terlihat meski ia hanya mengenakan kemeja putih, lengan pendek rapi dengan dasi abu-abu kebiruan, rok plisket abu-abu kebiruan selutut, kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Rambut hitam lurusnya yang diikat rapi ke belakang sedikit bergerak mengikuti aliran angin. Tatapannya fokus ke depan. Sesekali matanya melirik spion untuk memastikan lalu lintas di belakangnya aman. Di kepalanya ia sudah membayangkan aktivitas setelah tiba di rumah, melepas sepatu, membereskan barang, dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Perjalanannya siang itu berjalan lancar. Motor melaju stabil di jalur kiri dengan kecepatan sedang, menjaga jarak aman dari kendaraan lain. Tangannya memegang setang dengan mantap, tidak terburu-buru, namun tetap sigap menghadapi kondisi jalan yang berubah-ubah. Sesekali ia melewati kendaraan besar yang membuat angin kencang berhembus ke arahnya. Tapi gerakannya tetap tenang, mengatur keseimbangan motornya dengan mudah. Ia terbiasa dengan perjalanan ini. Rute yang sama setiap hari. Jalan raya di siang hari memang ramai, tapi ia hafal titik-titik rawan. Termasuk persimpangan yang biasanya penuh dengan kendaraan tak terduga. Semua itu ia lewati dengan waspada, namun tanpa rasa khawatir berlebihan. Di tengah perjalanannya yang teratur, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Ada beberapa kendaraan yang berhenti dan berbaris di pinggir jalan. Beberapa pria berseragam berdiri di tengah aspal dengan gestur menghentikan pengendara. Nalurinya langsung waspada. Kecepatan motornya sedikit dikurangi. Meski belum jelas apa yang terjadi di depan, instingnya mengatakan bahwa situasi ini bukan sekadar pemeriksaan biasa. Di kejauhan, ia melihat barisan motor dan mobil mengantre di bahu jalan. Beberapa kendaraan tampak diminta berhenti. Pengendaranya berdiri di samping sambil berbicara dengan pria-pria berseragam polisi. Yang membuatnya ragu adalah kondisi di lokasi itu. Pelang bertuliskan razia hanya berupa papan kecil yang terlihat seadanya. Bahkan, warnanya sudah pudar dan posisinya miring. Tidak ada tanda resmi atau kelengkapan prosedur yang biasanya ada dalam razia yang sah. Pandangan matanya menyapu cepat ke seluruh area. Ia melihat tidak ada petugas yang mengenakan rompi khusus atau perlengkapan pemeriksaan resmi. Sebagian bahkan hanya berdiri sambil merokok, tidak memperhatikan lalu lintas yang lewat. Sementara itu, beberapa pengendara tampak kebingungan. Bahkan, ada yang mengeluarkan dompet dan menyerahkan uang ke tangan salah satu petugas. Naluri kewaspadaannya semakin kuat. Ini bukan razia resmi, pikirnya sambil menurunkan sedikit kecepatan motor. Ia menjaga jarak, mencoba memperhatikan apa yang dilakukan petugas terhadap pengendara di depan. Beberapa dari mereka langsung dibiarkan, pergi setelah menyerahkan sesuatu. Tidak ada catatan tilang atau pemeriksaan menyeluruh. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia sudah sering mendengar cerita tentang razia ilegal yang menargetkan pengendara tanpa alasan jelas. Pikirannya mulai menyusun rencana. Apakah ia akan langsung berhenti sesuai perintah, atau mencoba mencari celah untuk menghindar. Namun, kondisi lalu lintas tidak memberi banyak pilihan. Jalanan sempit dan pos pemeriksaan itu menutup hampir seluruh jalur. Pria itu berdiri tegap di tengah jalur, tubuhnya besar dan berotot. Seragam polisi abu-abu ketatnya terlihat menonjolkan dada dan lengannya yang kekar. Wajahnya garang dengan tatapan tajam yang langsung mengunci pada setiap pengendara yang mendekat. Saat ia mengangkat tangan, gerakannya tegas, memaksa siapapun untuk menghentikan kendaraan. Suaranya lantang dan kasar saat memberi perintah. Berhenti, periksa surat-suratnya. Tidak ada ruang untuk menghindar. Perempuan itu menarik tuas rem, memperlambat laju motor matic putihnya, lalu meminggirkan kendaraan ke tepi jalan sesuai arahan. Gerakannya tetap tenang, meski tatapannya sudah waspada. Mesin motor dimatikan, kunci dicabut, lalu ia membuka tas lempang yang tergantung di bahu. Dengan gerakan teratur,
Ia mengeluarkan surat tanda nomor kendaraan dan surat izin mengemudi menyerahkannya tanpa komentar. Tangan kirinya memegang erat setang motor, sementara mata tetap mengamati setiap gerak-gerik pria kekar itu. Tidak ada keramahan dalam interaksi ini, hanya tatapan tajam dan jarak yang tegang di antara keduanya. Petugas itu mengambil dokumen dari tangannya, menatap sekilas, lalu menurunkannya ke bawah seolah mencari alasan untuk memulai masalah. Sorot matanya menyeratkan bahwa pemeriksaan ini tidak akan berjalan seperti pemeriksaan biasa. Pria kekar itu memandangi dokumen yang baru saja ia terima hanya dalam hitungan detik, lalu mengernyit seolah menemukan masalah besar. Matanya naik menatap perempuan di depannya dengan tatapan sinis. Lengkap sih, tapi ban depan kamu aus. Ini bahaya bisa ditilang. Ucapnya dengan nada yang jelas-jelas mencari celah. Perempuan itu menahan napas sejenak memastikan nada suaranya tetap tenang. "Pak, ban saya baru ganti bulan lalu," jawabnya. Berusaha tetap sopan meski tatapan lawan bicara sudah membuatnya tidak nyaman. Pria itu menurunkan pandangan sebentar ke arah ban motor, lalu kembali menatap dengan senyum tipis yang tidak menyiratkan niat baik. Gerak tubuhnya santai, namun matanya mengamati seperti sedang menilai seberapa jauh ia bisa menekan lawannya. Beberapa orang di sekitar memperhatikan, tapi tidak ada yang ikut bicara. Situasi itu mulai terasa seperti permainan satu arah. Pemeriksaan yang seharusnya objektif berubah menjadi upaya memancing masalah. Perempuan itu tetap diam menunggu reaksi berikutnya, sambil bersiap jika perbincangan ini mengarah ke hal yang lebih serius. Pria kekar itu melangkah setengah meter lebih dekat. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Nada suaranya menurun, bukan untuk bersikap ramah, tetapi untuk memberi kesan seperti sedang menawarkan solusi. "Kalau enggak mau ribet, bayar R juta, langsung beres," ucapnya pelan namun tegas. Seolah angka itu adalah keputusan final yang tidak bisa ditawar. Perempuan itu langsung menatapnya, keningnya berkerut. "S juta. Saya pelajar, Pak. Uang segitu enggak ada," jawabnya tanpa ragu. Meski detak jantungnya mulai meningkat, ia sengaja menyebut statusnya, berharap ada sedikit empati atau setidaknya logika dari lawan bicaranya. Pria itu hanya tersenyum tipis, matanya tetap tajam. Sorotnya jelas menunjukkan bahwa jawaban tersebut bukanlah alasan yang bisa membuatnya mundur. Tangannya masih memegang dokumen, namun posturnya berubah sedikit condong ke depan, memberi tekanan psikologis pada lawannya. Suasana di sekitar menjadi semakin hening. Beberapa pengendara lain yang sudah selesai diperiksa mulai menjauh. Sementara beberapa warga yang menonton masih bertahan menunggu. Apakah situasi ini akan mereda atau justru memanas? Senyum miring muncul di wajah pria kekar itu. Senyum yang tidak menandakan ramah, melainkan tantangan. Tanpa mengalihkan tatapan dari perempuan di depannya, ia melangkah ke samping pos pemeriksaan dan meraih sebuah timba berisi air. Gerakannya cepat dan tanpa peringatan. Ia mengangkat timba itu lalu menyiramkan seluruh isinya ke kepala perempuan tersebut. Air dingin bercampur debu langsung membasahi rambut, wajah, dan seragamnya. Kemeja putihnya menempel pada tubuh. Rok abu-abu kebiruan yang dipakainya juga basah kuyup. Perempuan itu terkejut. Tubuhnya sedikit mundur karena refleks. Namun, tatapannya tetap terkunci pada pria yang melakukan itu. "Kamu pikir saya bercanda?" Bentaknya keras. Suaranya memantul di antara deretan kendaraan yang berhenti. Nada suaranya penuh tekanan. Seakan tindakan tadi hanya pemanasan untuk intimidasi berikutnya. Beberapa warga yang melihat dari pinggir jalan langsung bergumam kaget. Ada yang mengangkat ponsel untuk merekam. Ada pula yang hanya berdiri terdiam dengan ekspresi tak percaya. Ketegangan di udara semakin tebal, dan semua orang yang menyaksikan tahu bahwa ini bukan lagi sekadar pemeriksaan kendaraan biasa. Perempuan itu berdiri di samping motornya. Pakaian dan rambutnya basah kuyup. Tetesan air terus menetes ke aspal. Namun matanya tetap fokus pada pria di depannya. Nafasnya ditahan, mencoba menahan emosi yang mulai memuncak. Dengan suara yang rendah namun jelas, ia berkata, "Saya sudah sabar dari tadi, Pak."
Ucapan itu tidak membuat situasi membaik. Pria kekar tersebut justru melangkah lebih dekat. Tangannya meraih lengan perempuan itu dan menariknya turun dari motor dengan kasar. Gerakannya cepat dan bertenaga membuat tubuh perempuan itu sedikit tersentak tanpa memberi waktu untuk bereaksi. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Suaranya terdengar jelas di antara kerumunan plak membuat kepala perempuan itu terpelintir ke samping. Rasa perih langsung menjalar di pipinya. Tapi sorot matanya sama sekali tidak redup. Anak kecil enggak usah ngelawan. Teriak pria itu dengan nada marah. Posturnya membungkuk sedikit ke depan, seperti ingin menunjukkan dominasinya. Beberapa warga yang menonton terbelalak, sebagian memegang mulutnya tak percaya apa yang baru saja mereka lihat di tengah jalan raya siang itu. Beberapa warga yang berdiri di pinggir jalan mulai bereaksi, tapi bukan dengan bergerak maju. Sebagian hanya saling melirik, sebagian lain menunduk pura-pura tidak melihat. Ada.